Salam sejahtera dari saya untuk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Semoga saudara-saudara diberkati Tuhan dalam keadaan sehat pada hari Minggu yang indah ini. Mari kita mensyukuri seluruh berkat Tuhan dan sejenak kita akan beribadah kepadanya dan mendengarkan sabdanya untuk kita renungkan di tengah kehidupan ini. Semoga ibadah minggu hari ini menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, nas khotbah kita pada Minggu 13 setelah Trinitatis tanggal 6 September 2020 hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 27, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab itu uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan untuk khotbah kita hari ini. Saudara-saudari dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada zaman dahulu dalam catatan sejarah umat manusia yang dinarasikan oleh ahli-ahli sejarah menyebutkan bahwa pada zaman dahulu di dunia ini menjadi hal yang biasa memperdagangkan manusia, khususnya kaum budak, para raja dan kaum bangsawan serta orang-orang kaya membeli budak mereka yang akan dipekerjakan pada mereka tanpa upah, tanpa perlindungan hukum yang melindungi para budak belian tersebut. Alkitab juga mencatat tentang jual beli budak seperti yang dialami oleh Yusuf, putra Yakub. Karena saudara-saudara Yusuf membenci dirinya, Yusuf dijual mereka kepada para pialang perbudakan. Dan akhirnya Yusuf tiba di Mesir menjadi budak dan tinggal di rumah Potifar, kepala pengawal raja Mesir. Itulah contoh perilaku manusia di zaman dahulu yang melakukan jual beli manusia. Saudara-saudari dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Tuhan Yesus Kristus ternyata jual beli manusia itu masih terjadi. Demikianlah Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus gurunya. Judas Iskariot menjual Yesus kepada tokoh-tokoh pemimpin orang Yahudi seharga 30 keping uang perak. Nilai seperti itu terindikasi dapat membeli sebidang tanah. Ketika akhirnya uang itu dibelikan sebidang tanah dan dijadikan pekuburan orang asing. Informasi ini dapat kita ketahui di ujung cerita nas ini, khususnya ayat yang ke-7. Ada orang menafsirkan bahwa Judas Iskariot berbuat seperti itu
karena ia adalah seorang yang materialistis. Dia hendak menipu orang Yahudi, menjual Yesus dengan harga sebidang tanah, sebab dia berpikir bahwa Yesus pasti akan dapat meloluskan diri sementara uang sudah di tangan. Tetapi Judas keliru dan salah, menggunakan segala cara demi uang, termasuk memperjualbelikan Yesus. Ketika Yesus sudah berada di tangan orang-orang Yahudi dan mereka sepakat untuk membunuh Yesus, maka Judas Iskariot pun menyadari kesalahannya dan menyesal, lalu mengembalikan uang hasil penjualan Yesus itu kepada orang Yahudi. Tetapi kesadaran dan penyesalan itu sudah terlambat dan tidak ada lagi gunanya. Judas Iskariot pun melemparkan uang itu ke bait suci dan selanjutnya pergi untuk mengakhiri hidupnya sendiri alias bunuh diri. Uang tersebut dipakai oleh para tokoh Yahudi untuk membeli sebidang tanah dan dijadikan sebagai pekuburan untuk orang asing. Saudara-saudara, perbuatan Judas Iskariot telah mengakibatkan Yesus terbunuh, sebab ia menjual Yesus kepada orang dan kelompok yang sangat membencinya. Walaupun sebenarnya kejadian yang dialami Yesus itu telah dinubuatkan dahulu oleh Nabi Yeremia pada Yeremia pasal 32 ayat 6 sampai dengan ayat 9, dan bisa dihubungkan dengan Zakarias pasal 11 ayat 12 dan 13. Tetapi dari segi hukum, Bapak Ibu Saudara-saudara, perlakuan Judas Iskariot itu tidak dapat diterima secara hukum dan secara kemanusiaan. Karenanya ia pantas diganjar dengan hukuman yang berat, sebab hal seperti itu adalah pengkhianatan mengakibatkan orang lain terbunuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perbuatan Judas Iskariot adalah suatu contoh perlakuan manusia yang melanggar hak mendasar, hak manusia untuk hidup di dunia ini, yang sering kita sebut hak ajasi manusia. Pengkhianatan itu luar biasa karena mengakibatkan kematian. Sedangkan eksploitasi perdagangan manusia di zaman Yusuf menjadi budak dari satu keluarga dijual kepada keluarga yang lain. Sedangkan di zaman Yesus, Judas Iskariot menjual Yesus bukan untuk menjadi budak, tetapi untuk suatu kematian. Betapa kejamnya perbuatan Judas Iskariot ini. Oleh karena itu ia sendiri yang memutuskan bahwa dosanya itu tidak terampuni, sehingga ia sendiri yang mengakhiri hidupnya sendiri dengan gantung diri. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada zaman sekarang ini kita pernah mendengar bahwa perdagangan manusia masih terjadi, yaitu lewat pengiriman tenaga kerja dan dari satu negara ke negara yang lain. Sering kita sebut itu trafficking. Dan yang menjadi korbannya adalah orang-orang yang kurang tahu tentang informasi dan situasi yang berkembang dan sedang terjadi. Pada sisi lain, perdagangan manusia dilakukan untuk urusan seksualitas. Kaum perempuan muda dijadikan menjadi WTS, wanita tunasusila, demi uang. Mungkin masih banyak lagi perdagangan manusia yang tidak terdeteksi oleh pemerintah. Memang benar apa yang dituliskan oleh Timotius pada 1 Timotius 6 ayat 10. Timotius itu dengan tegas berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau orang sudah cinta uang, segala cara dihalalkan demi memperoleh uang tersebut. Bila mana seseorang itu berjiwa materialistis, ia akan cenderung, hampir dapat dipastikan, menghalalkan segala cara, buat jalan pintas demi memperoleh uang.
Karena itu nas ini memberi pencerahan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara untuk lebih memahami bahwa jika ada yang memperjualbelikan manusia, itu berarti memperjualbelikan dirinya sendiri. Sebab kita adalah manusia yang sehakikat dan sama penciptanya, sama derajat dalam Tuhan. Memperjualbelikan manusia demi uang adalah dosa yang tidak terampuni. Oleh sebab itu, hindarkanlah perbuatan seperti itu dan marilah saling mengasihi di antara sama kita. Jangan saling membenci, jangan saling curiga, tetapi mari kita merajut persaudaraan yang dipersatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan saling mengasihi, kita berharap berkat Tuhan akan menjadi melimpah kita terima dari belas pengasihan Tuhan. Semoga peringatan ini kita terima menjadi satu peringatan yang menyentuh hati sanubari kita. Betapa hinanya perbuatan yang memperjualbelikan manusia demi uang. Tuhan menyertai saudara-saudara menghayati mengamalkan khotbah hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak melakukan trafficking perjualbelian manusia. Karena itu adalah pelanggaran besar di hadapan-Mu. Karena kami manusia yang Kau ciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan beri tugas bagi kami untuk memimpin segala alam ciptaan-Mu dan meneruskan rencana-Mu di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kesadaran bagi manusia yang berprofesi memperdagangkan manusia. Apakah manusia itu dijual secara utuh? Apakah dijadikan menjadi korban dan mengambil organ-organ tubuhnya untuk dijual dengan harga yang tinggi? Semua itu adalah kekejian dan kesalahan yang tidak terampuni di hadapan Tuhan. Berkatilah firman ini Tuhan, untuk tetap menggetarkan jiwa kami, untuk menghindarkan sejauh-jauhnya perbuatan seperti itu. Walau hanya dengan mendukung sekalipun, biarlah itu jauh-jauh dari kami. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang saling mencintai, saling mengasihi di dalam Tuhan. Sebab persekutuan yang indah semakin terbangun di antara sana kami. Ada damai, ada sukacita. Berkat Tuhan juga kami harapkan kami terima di tengah kehidupan ini. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan saat umat-Mu mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.